Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Anantia Yunda Putri dari Prodi Akuntansi semester 1 Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek hukum yang ada di Indonesia. Kira-kira apa aja ya? Mari kita bahas. Teman-teman, hukum bisnis itu apa? Pengertian hukum bisnis menurut Munir Fuadi adalah aturan-aturan yang dibuat untuk mendukung jalannya usaha bisnis atau kegiatan dagang yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang dan jasa yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Selain dibuat untuk mendapatkan keuntungan, hukum bisnis juga dibuat untuk mengatur serta melindungi kegiatan bisnis atau usaha dari risiko-risiko buruk yang bisa terjadi. Sehingga diharapkan dengan adanya hukum bisnis ini, kegiatan bisnis atau usaha yang dilakukan berjalan dengan aman, tertib, dan tetap berada di jalur yang sudah ditentukan. Hukum bisnis di Indonesia sudah diatur di dalam undang-undang yang di dalamnya berisi tentang ketentuan-ketentuan bisnis yang harus dijalankan mulai dari aturan pembentukan badan usaha, investasi atau penanaman modal, ketenaga kerjaan, asuransi, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha atau bisnis. Pembuatan hukum bisnis memiliki manfaat atau fungsi bagi setiap pelaku bisnis. Yang pertama adalah untuk mengatur dan menjamin hak maupun kewajiban setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis guna memastikan bisnis tetap berjalan sesuai dengan jalurnya dan meminimalisir kemungkinan sengketa. Selanjutnya, menjadi pedoman dan sumber bagi para pembisnis atau pengusaha agar bisa menjalankan bisnis sesuai aturan yang berlaku. Selanjutnya, mewujudkan bisnis yang adil, jelas, dan dinamis karena ada aturan tertulis yang mengatur menjadi rujukan bagi mereka yang ingin melakukan upaya-upaya hukum bila ada pihak tertentu yang melanggar atau janji tidak melaksanakan kewajiban terkait bisnis. Yang terakhir, menjamin keamanan serta melindungi setiap kegiatan bisnis dari hal-hal yang merugikan. Ruang lingkup hukum bisnis di Indonesia mencakup beberapa hal, diantaranya yaitu yang pertama ada kontrak bisnis, yang kedua ada aspek hukum badan usaha, yang ketiga hubungan bisnis, yang keempat hak kekayaan intelektual industri, yang kelima larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, selanjutnya ada perlindungan terhadap konsumen, yang ketujuh perpajakan, selanjutnya asuransi, kesembilan ada penyelesaian sengketa bisnis, ke-10 hukum pengangkutan, yang ke-11 hukum perbankan dan surat-surat berharga, dan yang terakhir hukum perdagangan internasional atau perjanjian internasional. Apakah kalian tahu tujuan hukum bisnis di Indonesia itu apa? Yang pertama, hukum bisnis di Indonesia sebagai jaminan fungsi keamanan mekanisme pasar secara efisien dan lancar. Yang kedua, untuk melindungi berbagai jenis usaha, khususnya jenis usaha kecil, menengah, atau bisa disingkat sebagai UKM. Yang ketiga, membantu memperbaiki suatu sistem keuangan dan sistem perbankan. Yang keempat, perlindungan kepada suatu pelaku ekonomi atau pelaku bisnis. Dan yang terakhir, untuk mewujudkan sebuah bisnis yang aman dan adil untuk semua pelaku bisnis. Ada dua sumber hukum bisnis di Indonesia, yaitu material dan formil. Yang pertama ada sumber hukum material. Apa itu sumber hukum material? Yaitu sumber yang memfaktorkan untuk ikut serta dan menentukan isi hukum, atau juga faktor yang ikut terlibat dalam materi dan aturan-aturan hukum, atau sumber material hukum itu diambil
Sumber hukum material adalah faktor yang membantu pembentukan hukum. Faktor pertama adalah faktor kemasyarakatan, yaitu hal-hal yang benar-benar hidup dalam masyarakat, dan faktor yang taat pada aturan yang berlaku sebagai petunjuk hidup masyarakat yang bersangkutan. Contohnya, kebiasaan, adat istiadat, dan lain sebagainya. Faktor yang terakhir ada faktor ideal, yaitu patokan yang tetap mengenai keadilan yang harus ditaati oleh para pembentuk undang-undang atau para pembentuk hukum lainnya dalam menjalankan tugasnya. Dalam berbagai keputusan sumber hukum, ditemukan terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada sumber hukum historis. Apa itu sumber hukum historis? Yaitu tempat yang dapat menemukan hukum dalam sejarah atau dari segi historis. Selanjutnya ada hukum sosiologis. Apa hukum sosiologis? Hukum sosiologis itu yang menentukan isi hukum positif, seperti misalnya perbedaan agama, kebudayaan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada sumber hukum filosofil, yaitu sebagai proses hukum positif yang mengarah pada hukum yang berlaku yang mengikat hakim dan warga negara. Selanjutnya sumber hukum formal. Apa sumber hukum formal ini? Sumber hukum formal ini dibentuk dengan dasar hukum yang berlaku secara formal, yang artinya hukum formal merupakan dasar aturan-aturan yang mengikat peraturan agar ditaati oleh masyarakat dan penegakan hukum. Berikut macam-macam sumber hukum. Ada apa saja? Yang pertama ada undang-undang. Apa itu undang-undang? Yaitu suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang ditegakkan oleh penguasa negara. Selanjutnya, kebiasaan, yaitu perbuatan yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam masyarakat mengenai hal tertentu apabila kebiasaan tertentu diterima di masyarakat dan selalu dilakukan berulang-ulang karena dirasakan sebagai sesuatu yang memang seharusnya. Penyimpangan dari kebiasaan dianggap pelanggaran hukum yang hidup dalam masyarakat. Yang terakhir ada traktat, yaitu perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih. Bila diadakan dua negara saja, dinamakan perjanjian bilateral. Sedangkan bila lebih dari dua negara, dinamakan perjanjian multilateral. Selanjutnya ada jurisprudensi. Apa itu jurisprudensi? Yaitu putusan hakim atau pengadilan yang memuat peraturan sendiri, kemudian diakui dan dijadikan dasar putusan hakim lain dalam perkara yang sama. Apabila kemudian putusan pertama itu mendapat perhatian dari masyarakat, maka lama-kelamaan jadi sumber yang memuat kaidah yang oleh umum diterima sebagai hukum adat. Dua jenis jurisprudensi, yaitu yang pertama jurisprudensi tetap, keputusan hakim yang terjadi karena rangkaian keputusan yang serupa dan dijadikan dasar atau patokan. Yang kedua, jurisprudensi tidak tetap, yaitu keputusan hakim terdahulu yang bukan standar RSN. Selanjutnya ada perjanjian, yaitu suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Hukum bisnis di Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak bidang yang berkembang semakin kompleks dan sensitif karena hubungannya yang erat dengan kepentingan sektor swasta dan publik. Indonesia memiliki sektor swasta dan ekonomi publik yang berkembang pesat, dan keduanya memiliki ingatan panjang tentang pemerintah melalui pemungutan suara dan norma-norma yang ditetapkan secara populer. Namun, karena realitas baru pemerintahan yang akuntabel dan pasar terbuka, peran pemerintah dan peran sektor swasta mulai agak menyimpang. Ini menuntut penggunaan instrumen hukum yang lebih bijaksana untuk memastikan bahwa hukum dipatuhi dan aktivitas komersial berjalan lancar tanpa kesulitan hukum.
Pertumbuhan dan perkembangan Indonesia sangat bergantung pada investasi asing. Perusahaan multinasional asing yang besar telah mulai beroperasi di Indonesia. Banyak investor asing dan individu dengan kekayaan bersih tinggi dari negara barat telah mendirikan bisnis mereka sendiri di Indonesia. Hal ini tentu saja telah menimbulkan gelombang persaingan usaha di semua level sektor industri. Hukum bisnis di Indonesia sebagian besar menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, namun ada upaya tertentu oleh otoritas regional dan nasional untuk mengatasi beberapa masalah terkait hukum bisnis di Indonesia. Ada dua badan penting yang memberikan nasihat kepada pemerintah tentang perumusan hukum bisnis di Indonesia. Badan-badan tersebut adalah Komisi Pengembangan Investasi Indonesia atau yang bisa disingkat sebagai BIDC dan Indonesia Corporation on Investment atau disingkat sebagai ECCI. Indonesia unik karena memiliki dua sistem perundang-undangan. Sistem keluarga dibingkai oleh Pancasila atau Konstitusi Sukartecan, sedangkan sistem sukawara dibingkai oleh seperangkat daerah atau undang-undang pokok yang disahkan melalui referendum pada tahun 1997. Sebagai buah bangsa, Indonesia memiliki sistem hibrida dari hukum langsung dan tidak langsung. Berdasarkan prinsip-prinsip komitmen terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, dan kebebasan sipil, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak-hak individu yang dilindungi oleh organisasi perburuhan internasional, kebebasan beragama internasional, dan supremasi hukum. Sejumlah instrumen hak asasi manusia juga telah diterapkan di Indonesia yang dimaksudkan untuk meningkatkan perlindungan hak-hak yang tertuang dalam program hak asasi manusia dan keadilan sosialnya. Bahkan, sejak tahun 1998, pihak berwenang Indonesia telah menerapkan undang-undang dakwaan yang berupaya melindungi hak-hak investasi asing. Di sisi lain, sistem sukawara merupakan badan perwakilan dari sistem hukum Indonesia. Sudah ada sejak 1963. Sukawara pada saat ini mencakup 31 departemen dan unit bersama-sama membentuk kerangka hukum negara. Cabang-cabang utama Sukawara adalah Departemen Kepegawaian, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kantor Kepailitan, Departemen Tenaga Kerja dan Ketenagakerjaan, Kantor Kekayaan Intelektual, Pengadilan Keluarga, Pengadilan Pidana, dan Pengadilan Banding. Undang-undang dakwaan yang diperkenalkan pada tahun 1998 merupakan salah satu modifikasi dari Undang-Undang Sukawara. Peran pengadilan Indonesia tidak hanya untuk memberikan sanksi, tetapi juga untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan keputusan. Hal ini dilakukan dengan memberikan nasihat hukum kepada individu atau perusahaan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Saat memberikan layanan ini, pengadilan juga mempertimbangkan argumen yang diajukan oleh para pihak dalam argumen sebelum memberikan keputusan. Apabila setelah mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak yang berargumentasi, mahkamah memenangkan para pemohon, maka mahkamah menjadi arbiter terakhir dalam segala hal hukum administrasi yang diatur oleh hukum adat. Ada 3 jenis dasar akta perusahaan yang mengatur kegiatan usaha di Indonesia. Ini adalah domisili Indonesia, pendaftaran Indonesia, dan perjanjian kemitraan. Domisili adalah status hukum yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau perorangan di Indonesia. Pendaftaran perusahaan memungkinkan suatu entitas untuk melakukan kegiatan komersial di Indonesia. Perjanjian kemitraan yang merupakan jenis akta perusahaan yang paling umum, mengikat seseorang atau badan ke dalam usaha patungan dengan perusahaan lain.
Rumah perusahaan Indonesia adalah salah satu bagian terpenting dari sistem hukum. Setiap perusahaan bisnis di Indonesia perlu mendaftarkan diri untuk memanfaatkan layanan rumah perusahaan. Pendaftaran perusahaan di Indonesia menjadi wajib sejak tahun 1997. Selain sebagai salah satu sistem hukum di Indonesia, rumah perusahaan juga dikenal sebagai payung untuk mendaftarkan usaha baru. Selain itu, untuk mematuhi norma-norma setempat, rumah perusahaan di Indonesia juga memastikan bahwa perusahaan tersebut telah terdaftar di Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Indonesia. Sumber hukum bisnis. Apa yang dimaksud sumber hukum bisnis? Sumber hukum bisnis yaitu di mana manusia bisa menemukan sumber hukum bisnis tersebut. Nantinya sumber hukum tersebut dijadikan sebagai dasar untuk menjalankan sebuah bisnis. Sebuah sumber hukum bisnis yang pokok menurut pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata ada dua, yaitu asas kontrak dan kebebasan berkontrak. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada asas kontrak atau perjanjian. Kenapa bisa disebut perjanjian? Karena menjadi sumber hukum utama di mana masing-masing pihak terkait untuk tunduk kepada kontrak yang telah disepakati. Selanjutnya ada asas kebebasan berkontrak, di mana para pihak bebas untuk membuat dan menentukan isi dari kontrak yang mereka sepakati. Sementara secara umum, sumber bisnis atau sumber hukum perundang-undangan tersebut yaitu yang pertama, ada hukum perdata atau disingkat sebagai KUHP Perdata. Selanjutnya, hukum publik atau pidana ekonomi. Selanjutnya ada hukum dagang atau KUH Dagang. Selanjutnya ada peraturan perundang-undangan atau bisa juga disebut sebagai KUH Perdata, pidana maupun KUH Dagang. Menurut Munir Fuadi, sumber-sumber hukum bisnis adalah yang pertama perundang-undangan, kedua perjanjian, yang ketiga ada traktat, yang empat ada jurisprudensi, yang kelima kebiasaan, keenam pendapat sarjana hukum.